Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami pada video kita kali ini. Semoga Anda masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, pada sesi ini kami akan menginformasikan prospek kerja dari jurusan ilmu gizi. Informasi prospek kerja ini sangat berguna untuk satu, bagi para alumni gizi yang baru diwisuda dan belum mendapatkan pekerjaan. Dua, mahasiswa yang sedang kuliah yang telah memilih jurusan ilmu gizi. Tiga, bagi calon mahasiswa yang akan menentukan pilihan perkuliahan untuk sebagai bekal ilmu dalam menuju masa depan yang telah diimpikan. Kalau saran kami, apabila Anda masih ragu dalam menentukan pilihan jurusan, sebaiknya terlebih dahulu Anda perhatikan ada 3 kunci yang penting yang harus Anda ketahui. 1. Di manakah prospek kerjanya untuk karir Anda di masa yang akan datang? Ini terlebih dahulu yang harus Anda ketahui. Di manakah prospek kerjanya untuk karir Anda di masa yang akan datang? Nomor 2, jangan sembarang pilih jurusan, nanti hasilnya tidak akan optimal. Seperti contohnya, Anda takut atau trauma dengan listrik, tapi atas dorongan orang lain kamu memilih jurusan listrik tegangan tinggi, kan jadi sia-sia. Nomor 3, yang terpenting yang harus Anda perhatikan, tanya ke diri Anda sendiri, apa hobi Anda? Sebab belajar ataupun bekerja apabila sesuai dengan hobi kita, apapun permasalahannya, bagaimanapun sulitnya, kita akan menjalani dengan happy dan hasilnya yang bisa maksimal. 4. Seandainya Anda masih ragu, di channel Studio Inspirasi Channel Anda lihat saja. Di sana lengkap masalah prospek kerja dari setiap jurusan. Semoga ada manfaatnya untuk Anda. Baiklah, apabila Anda memilih belajar di jurusan gizi, di sana Anda akan diberi pelajaran tentang segala hal tentang makanan yang berhubungan dengan pangan, agar bisa menentukan kesehatan optimal untuk tubuh. Dikenalkan juga dengan zat gizi makro atau karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikro, mineral, dan vitamin, dan tentunya dengan bahan pangan apa saja yang mengandung beberapa zat tersebut. Di jurusan gizi, Anda juga bisa mengetahui berbagai macam rumus seperti berat badan ideal, kebutuhan kalori harian, menghitung beberapa massa indeks tubuh, kebutuhan saat mendapatkan keadaan tertentu saat sakit, terkena luka bakar, sedang hamil, dan berbagai macam kondisi yang lainnya, serta pelajaran lain yang akan mendukung Anda sebagai ahli gizi. Baiklah, apabila Anda telah menguasai ilmu gizi, lapangan kerja yang telah menunggu Anda sangat banyak, seperti 1. Kapal pesiar. Kapal pesiar juga membutuhkan ahli gizi. Tugas Anda apabila bekerja di kapal pesiar adalah mempersiapkan menu makanan yang sehat untuk para konsumen kapal, serta melaksanakan pengontrolan terhadap segala jenis makanan yang disiapkan oleh bagian gizi dari staf kapal tersebut. Gaji Anda apabila bekerja di kapal pesiar adalah dari 8 sampai dengan 15 juta per bulan. Nomor 2,
jadi analis laboratorium. Laboratorium yang berada di perguruan tinggi ataupun laboratorium gizi yang berada di tempat lain dalam menjalankan aktivitas laboratorium tertentu membutuhkan seorang analis. Tugas Anda sebagai analis laboratorium adalah menyiapkan peralatan serta bahan praktikum yang akan dimanfaatkan oleh konsumen laboratorium. Gaji Anda apabila bekerja di sini adalah dari 5 sampai dengan 12 juta per bulan sesuai dengan pangkat dan jabatan yang Anda peroleh. Nomor 3, di Kemenpora. Kemenpora juga membutuhkan ahli gizi. Pekerjaan kamu di sana adalah mempersiapkan menu atau gizi untuk atlet, baik berupa dari pemusatan latihan yang diadakan oleh Kemenpora ataupun yang lainnya. Gaji Anda apabila bekerja dengan Kemenpora adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Nomor 4, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI juga membutuhkan ahli gizi untuk mengatur gizi dari para atlet. Tugas Anda di sana adalah apabila PSSI mengadakan training camp terhadap atlet yang akan berlaga pada event internasional, Anda sebagai ahli gizi menyiapkan menu yang harus sesuai dengan menu seorang atlet. Gaji Anda sebagai ahli gizi di sana adalah dari 6 sampai dengan 9 juta per bulan. Nomor 5, dosen gizi. Seandainya Anda berminat untuk menjadi dosen ilmu gizi, Anda harus belajar yang rajin dengan IPK yang tinggi. Untuk saat ini pada peraturan pemerintah untuk bisa sebagai dosen tidak perlu Anda harus mendapatkan pendidikan S2. Setelah itu Anda bisa mengikuti seleksi untuk menjadi dosen yang akan diadakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Tugas Anda sebagai dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi seperti melaksanakan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Gaji Anda sebagai dosen adalah dari 5 sampai dengan 15 juta per bulan. Nomor 6, sebagai guru. Sebagai ahli gizi, Anda bisa bekerja sebagai guru pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan tatap muka atau masa-masa kanak-kanak. Pekerjaan Anda di sini adalah mendidik anak murid supaya pintar dalam masak-memasak, juga menyiapkan menu yang sehat. Gaji Anda sebagai guru adalah dari 5 juta sampai dengan 8 juta per bulan. Nomor 7, Kementerian IDT. Kementerian IDT juga membutuhkan ahli gizi. Pekerjaan Anda di Kementerian IDT adalah sebagai problem solver, bertugas dalam mengatasi masalah gizi yang sering terjadi di daerah seluruh Indonesia. Gaji Anda apabila bekerja di Kementerian IDT ini adalah dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. Nomor 8, rumah makan. Pekerjaan Anda di rumah makan adalah mengelola masakan. Tugas Anda di rumah makan adalah mengontrol masakan rumah makan agar selalu sehat dan enak sesuai dengan standar yang telah ditentukan, serta mengontrol penyiapan menu terhadap rumah makan. Gaji Anda di rumah makan adalah dari 4 sampai dengan 5 juta per bulan. Nomor 9, Puskesmas.
Puskesmas juga membutuhkan seorang ahli gizi. Tugas Anda di sini adalah mengontrol kualitas gizi yang akan disediakan di puskesmas. Gaji Anda apabila bekerja di puskesmas adalah dari 5 sampai dengan 7 juta per bulan. Nomor 10, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pekerjaan Anda di sini adalah sebagai staf. Tugas Anda di sini adalah menjadi bagian dari tim yang menentukan apakah suatu produk itu mendapat izin atau tidak. Gaji Anda di sini adalah dari 5 sampai dengan 7 juta per bulan. Selanjutnya, pekerja selanjutnya dari ilmu gizi yaitu dari BKP atau Badan Ketahanan Pangan, BKP. Pekerjaan di BKP ini, pekerjaan Anda adalah mengetahui bahan makanan dan kandung gizi yang terdapat di dalamnya. Pekerjaan Anda di sini adalah melakukan penelitian terhadap produk makanan yang boleh dikonsumsi dan dipasarkan oleh masyarakat. Gaji Anda apabila di BKP ini, BPK ini, BKP ini adalah 5 sampai 7 juta per bulan. Selanjutnya, nomor 12, konsultan gizi pusat fitness. Pekerjaan Anda di pusat fitness yaitu sebagai konsultan gizi fitness. Tugas Anda di sini adalah mengatur gizi peserta fitness seperti asupan nutrisi sehingga keinginan peserta fitness dapat hasil yang optimal. Gaji Anda sebagai konsultan gizi fitness adalah dari 4 sampai dengan 6 juta per bulan. Selanjutnya, nomor 12, konsultan gizi klinik kesehatan. Di klinik kesehatan, pekerjaan Anda biasanya menangani gizi pasien yang diet. Tugas Anda di sini adalah untuk menunjang target yang diinginkan konsumen tertentu butuh asupan nutrisi yang sesuai. Jadi Anda menentukan pola dan jenis nutrisi yang akan dikonsumsi konsumen. Gaji Anda di sini adalah dari 5 sampai dengan 6 juta per bulan. 13. Industri minuman. Pada industri minuman, Anda bekerja pada quality control produk. Pekerjaan Anda di sini adalah mengontrol kualitas produk yang dihasilkan oleh industri minuman. Pabrik minuman seperti ini seperti Coca-Cola, susu, dan lain-lain. Gaji Anda di sini adalah dari 6 sampai dengan 8 juta per bulan. Nomor 14, tim leader kesehatan instansi melalui gizi. Pekerjaan Anda di sini adalah sebagai leader tim gizi untuk program kegiatan. Apabila perusahaan makanan atau dinas kesehatan mengadakan program di tengah masyarakat, maka tugas Anda di sini sebagai tim leader. Gaji Anda di sini adalah 5 juta per bulan. Nomor 15, wirausaha. Sebagai ahli gizi, Anda juga bisa sebagai wirausaha. Tugas Anda di sini adalah membuat usaha catering yang dilengkapi dengan buah yang kaya akan nutrisi sehingga berguna untuk kesehatan. Gaji Anda di sini adalah puluhan juta per bulan. Selanjutnya, nomor 16, dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, kamu juga bisa bekerja di bagian gizi. Pada saat ini, banyak sekolah yang menyediakan makan siang bagi para muridnya. Jadi, tugas Anda di sini adalah mengatur menu yang akan disediakan untuk para siswa.
Gaji Anda di sini adalah dari 4,5 sampai dengan 5 juta per bulan. 17. Lapangan kerja selanjutnya dari ilmu gizi yaitu jadi Kemenkes. Di Kemenkes, Kementerian Kesehatan, juga membutuhkan orang yang ahli dalam gizi. Pekerjaan Anda di sana adalah Anda ditempatkan pada dinas-dinas kesehatan yang berada di lingkungan Kemenkes. Gaji Anda apabila bekerja pada Kemenkes adalah dari 5 sampai dengan 9 juta per bulan. 18. Staf gizi rumah sakit. Sebagai staf gizi rumah sakit, pekerjaan Anda adalah mengatur gizi para pasien. Tugas Anda di sini adalah menentukan atau mengatur porsi makanan serta gizi makanan apa saja yang diperbolehkan untuk diberikan kepada pasien dengan mempertimbangkan penyakit yang diderita oleh para pasien tersebut. Untuk gaji Anda sebagai staf gizi rumah sakit adalah 6 juta per bulan. Selanjutnya nomor 19, konsultan gizi. Sebagai konsultan gizi, pekerjaan Anda adalah mendesain kebutuhan gizi para pasien. Tugas Anda di sini adalah menentukan serta mengatur gizi pasien. Apabila pasien Anda bermasalah dengan gizi, gaji Anda di sini adalah sebagai konsultan gizi adalah 6 juta per bulan. Nomor 20, peneliti. Sebagai peneliti gizi, kamu berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Pekerjaan kamu di sini adalah mengadakan berbagai penelitian demi perkembangan ilmu gizi. Sebagai peneliti, Anda akan digaji sebanyak 6 sampai dengan 8 juta per bulan. 21. Perusahaan makanan. Di perusahaan makanan, Anda bekerja di bagian quality control. Tugas Anda di sini adalah memastikan produk makanan yang dihasilkan perusahaan sudah sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditentukan. Gaji Anda di perusahaan makanan ini adalah dari 6 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya, nomor 22, menjadi pengusaha kuliner. Sebagai pengusaha kuliner, pekerjaan Anda di samping mengelola gizi kuliner, Anda juga mengelola SDM yang berada pada usaha Anda. Tugas Anda di sini adalah membuka usaha kuliner yang enak dan ramah gizi yang digemari oleh masyarakat dan punya link besar kepada perusahaan dan dengan masyarakat. Adapun gaji Anda sebagai pengusaha kuliner adalah puluhan juta per bulan, tergantung kepada besar kecilnya usaha kuliner yang Anda tekuni. Nomor 23, sebagai ahli gizi perhotelan. Sebagai ahli gizi hotel, pekerjaan Anda menyediakan dan mengatur menu sarapan atau makanan untuk pengunjung hotel agar selalu dalam keadaan segar dan sehat. Tugas Anda di sini adalah mengontrol kualitas makanan yang akan disajikan pada tamu hotel, serta menyiapkan makanan untuk disantap oleh tamu hotel sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Gaji Anda apabila bekerja sebagai ahli gizi di hotel adalah dari 6 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya, prospek kerja ilmu gizi. Selanjutnya nomor 24, yaitu bekerja di restoran. Pekerjaan Anda di restoran adalah mulai dari dapur sampai dengan pelayanan. Tugas Anda di restoran adalah mengontrol kualitas masakan restoran agar tetap sehat, serta mengontrol menu yang akan disajikan untuk sebuah restoran.
Gaji Anda apabila bekerja di restoran adalah dari 4 juta sampai dengan 6 juta per bulan. Selanjutnya, nomor 25, Kementerian Agama. Kementerian Agama juga harus mempunyai ahli gizi. Pekerjaan Anda di sana adalah mengatur gizi kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Agama, seperti rombong haji dan lain-lain sebagainya. Gaji Anda apabila bekerja di Kementerian Agama adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Selanjutnya nomor 26, kereta api. Di perusahaan kereta api juga membutuhkan ahli gizi. Pekerjaan Anda di sana adalah menentukan gizi yang sehat untuk diberikan kepada para penumpang kereta api. Gaji Anda apabila bekerja di perusahaan kereta api adalah dari 5 sampai dengan 8 juta per bulan. Nah, dengan disampaikannya informasi pekerja dari jurusan ilmu gizi ini, semoga dapat untuk menjadi pedoman bagi Anda dalam memilih pekerjaan apa yang diinginkan setelah menamatkan kuliah di ilmu gizi. Dan apabila informasi kami ini ada manfaatnya buat Anda, sebaiknya ya bantu juga untuk subscribe channel ini bagi yang belum. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Anda sukses. Dan atas dorongan Anda, terakhir saya tutup untuk sesi ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, Anda selalu bersemangat.